Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam pembelajaran daring. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang eksponen dan logaritma. Untuk sebab yang pertama itu tentang sifat-sifat eksponen. Untuk yang kedua yaitu fungsi eksponen. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena bagi yang sudah mengumpulkan tugas walaupun telat, saya maklumi. Yang penting kalian tetap semangat dalam mengerjakan. Terima kasih sudah semangat dalam mengerjakan. Untuk selanjutnya itu kita ke fungsi eksponen, yaitu buka paket kalian halaman 9. Nah, untuk fungsi eksponen Explorer 1.1.3 tentang sifat-sifat eksponen ini membicarakan tentang soal yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu berapa orang yang akan tertular pada fase selanjutnya, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20. Mana dari grafik fungsi berikut yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi secara terus-menerus. Nah, untuk yang soal nomor 1 dan 2 ini kalian kemarin sudah mengerjakannya. Kalian sudah membuat tabelnya, kemudian sudah juga mencari rumusnya, efeknya. Kemudian soal yang keempat, fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut. Nah, di sini pada fase eksplorasi 1.3 ini berapa orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya. Nah, di sini kita kemarin sudah punya rumus, yaitu fx sama dengan 3 pangkat n. Nah, untuk mencari berapa orang yang tertular tinggal kita masukkan saja ke rumus tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada fase ke-20, berarti tinggal F20 sama dengan 3 pangkat 20, maka akan didapat, silahkan dihitung sendiri. Untuk yang ketiga, grafik manakah yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular. Di sini kita lihat semakin banyak orang maka virusnya juga akan semakin menular, semakin banyak juga, berarti hubungannya yaitu semakin banyak akan semakin meningkat. Dari ketiga grafik ini yang semakin banyak dan semakin meningkat yaitu grafik yang biru, yang warna biru ini yang nomor 3, karena dia akan semakin meningkat terus. Kalau yang merah dan hijau dia akan cenderung turun, yang hijau akan konstan lurus, kemudian yang merah cenderung turun. Kemudian fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut. Nah, fungsi yang kita pelajari dari sifat-sifat eksponen kemarin yaitu tentang fx sama dengan 3 pangkat n itu merupakan salah satu dari fungsi eksponen. Nah, di sini untuk soal yang nomor 1 tadi bisa kita lihat fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk fase yang pertama itu 3 pangkat 1, fase yang kedua 3 pangkat 2, fase yang ketiga 3 pangkat 3, dan fase yang keempat 3 pangkat 4. Ini sebanyak fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, fx sama dengan 3 pangkat x ini adalah salah satu dari contoh fungsi eksponen. Nah, dari contoh dari atas bisa kita simpulkan bahwa definisi fungsi eksponen yaitu sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih dari 0, dan a tidak boleh sama dengan 1, dan n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sembarang bilangan real. Nah, coba sekarang kita berpikir kritis. Apakah kalian sudah memahami definisi ini? Coba diskusikan dengan pertanyaan berikut. Bagaimana jika A sama dengan 1? Bagaimana jika A sama dengan 0? Coba kalian pecahkan pertanyaan ini. Kalian coba perhatikan di definisi eksponen, fungsi eksponen ini, di mana A itu bilangan pokok yang harus lebih besar dari 0, dan A itu tidak boleh sama dengan 1.
Bagaimana jika A sama dengan 1? Kita coba. Jika A sama dengan 1, A1, saya beri pertanyaan, coba dituliskan. 1 pangkat 5 berapa? 1 pangkat 10 berapa? 1 pangkat 1 juta berapa? Coba hasilnya berapa? Setelah kalian pikirkan, oh ternyata 1 dipangkatkan dengan angka berapapun, maka nilainya adalah 1. Begitu juga 0. 0 pangkat 5 berapa? 0 pangkat 2 berapa? 0 pangkat 10.000 berapa? Oh ternyata juga kita temukan bahwa 0 dipangkatkan berapapun nilainya juga 0. Maka jika A sama dengan 1 juga dengan A sama dengan 0, maka ini dia tidak akan membentuk fungsi eksponen karena dia hasilnya konstan, yaitu 1 terus. Yang ini jika A sama dengan 0, dia juga akan tidak membentuk fungsi eksponen karena hasilnya dia 0 terus. Maka dari itu, dimana bilangan pokoknya di suatu fungsi eksponen itu tidak boleh A lebih besar, maksudnya A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk visual eksponen yang lain bisa kalian perhatikan, bisa kalian lihat di contoh ini. Nah, dari contoh yang tadi, grafik fungsi eksponen pada fx sama dengan 3 pangkat x ditunjukkan sebagai gambar di bawah ini. Grafik fungsi fx itu sama dengan 3 pangkat x. Untuk menggambar grafik ini, untuk sumbu x ini sebagai sebagai fase, untuk sumbu y ini sebagai banyaknya penularan. Misalnya kita ambil 3 pangkat x-nya 0, berarti 3 pangkat 0, y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya 1, kemudian 3 pangkat 2 berapa? Y-nya 9, berarti 1,9 nih. 3 pangkat 3 27, berarti x-nya 3, y-nya 27. Maka kalian masukkan di titik di sumbu x dan y ini, maka akan kita dapatkan grafik eksponen, yaitu fx sama dengan 3 pangkat ini. Ayo berpikir kreatif. Oh ya, untuk fungsi eksponen itu diberikan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan eksponensial, di mana untuk pertumbuhan eksponensial itu menunjukkan tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contoh yang lain adalah pertumbuhan bakteri, di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentu akan semakin banyak jumlahnya. Untuk fungsi pertumbuhan eksponen itu fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 1. Contohnya, untuk pertumbuhan eksponen, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Mula-mulanya 30 bakteri, kemudian dia akan membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, bisa kita modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Kemudian gambar grafik pertumbuhan bakteri tersebut, kemudian pada jam kelima berapa banyak bakteri yang tumbuh. Untuk penyelesaiannya kita buat tabelnya. Untuk fase setiap 30 menit, kemudian untuk banyak bakteri, tabel yang pertama fase yang atas, banyak bakteri yang bawah. Fase yang pertama fase 0, yaitu banyak bakteri, mulanya 30. Fase 1 membelah menjadi 2 menjadi 60, fase kedua membelah lagi menjadi 2 120, sampai fase kelima yaitu 960. Untuk x sama dengan 0 banyak bakteri sama dengan 30. Untuk x sama dengan 0 banyak bakteri sama dengan 60. Untuk x sama dengan 2 banyak bakteri sama dengan 120. Ini didapat dari 2 pangkat 2 kali 30. 2 pangkat 2 kalikan 30. Fase pertama bakteri
mula-mulanya. Untuk X sama dengan 3 banyak bakteri sama dengan 240 dapat dari 2 pangkat 3 kali 30. Nah, dari tabel ini bisa kita temukan bentuk persamaan eksponennya, yaitu fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x. Untuk grafik eksponennya fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya, di mana sumbu x itu sebagai fasenya, sumbu x sebagai ini fase per 30 menit, kemudian untuk sumbu y sebagai banyaknya bakteri, pembelian bakterinya. Nah, untuk menggambar grafik ini kalian bisa menggambarnya secara manual, yaitu dengan memasukkan nilai x dan z. Contoh satu, saya ambil satu contoh. Ini kalian untuk membuat grafik ini boleh dari angka negatif, boleh dari positif, boleh. Grafik fungsi f sama dengan 30 kali 2 pangkat x. Saya ambil contoh untuk x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 30 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. f2 sama dengan 30 kali 4, f2 sama dengan 120. Berarti untuk sumbu x pas 2, kemudian z nya yaitu 120 di sini. Untuk selanjutnya silahkan bisa kalian masukkan sendiri sampai membentuk suatu grafik ini, atau untuk lebih mudahnya kalian juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Bisa menggunakan online, menggunakan laptop aplikasi, atau bisa juga menggunakan aplikasi di Android dengan cara kalian ketik di Play Store yaitu GeoGebra, maka akan muncul, tinggal kalian download, kemudian kalian masukkan persamaannya, fungsi eksponennya, maka akan didapat grafiknya. Saya contohkan ini menggunakan GeoGebra. Tinggal kita masukkan rumusnya, maka nanti akan otomatis terbentuk grafiknya. Untuk persamaannya yaitu benar, persamaannya yaitu tinggal kita masukkan saja, yaitu untuk efeknya tadi kan 30, tinggal kita tuliskan 30 dikalikan dalam kurung 2 pangkat x. Nah, kita dapat seperti ini. Ini untuk grafiknya seperti ini, tinggal kita zoomkan. Berapapun nilainya akan otomatis dijawab oleh aplikasi GeoGebra ini. Nah, ini untuk selanjutnya bisa kalian coba sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang soal yang ketiga, yaitu jam ke-5. Jam ke-5 terjadi pada fase ke-10. Ingat, tadi setiap fase, pembelian fase, setiap fase yaitu terjadi setiap 30 menit, berarti pada jam ke-5 yaitu pada fase ke-10. F10 sama dengan 30 kali 2 kali 10, maka didapat 30 kali 1024 sama dengan 30.720. Jadi banyak bakteri yang tumbuh pada jam ke-5 atau fase ke-10 adalah 30.720 bakteri. Untuk selanjutnya silahkan coba kalian berpikir kritis
Jika banyak bakteri pada awal pengamatan, kalau di contoh yang di atas tadi kan awal pengamatannya 30, sekarang kita ganti awalnya 50, 100, dan 200. Bagaimana kalau memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut? Silahkan dicoba sendiri nanti. Untuk contoh yang 4 silahkan dibaca dan dipahami sendiri. Untuk yang tugas hari ini silahkan latihan 1.2 ini halaman 15 nomor 1 dan 2 silahkan kalian kerjakan di buku di kertas folio. Kemudian setelah selesai silahkan kalian upload di Google Classroom. Untuk yang di folio silahkan dijadikan satu dengan tugas yang kemarin. Nanti sewaktu-waktu akan saya minta tinggal dikumpulkan ke sekolah. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.